Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini datang dari sektor barang baku pemirsa di mana PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA melakukan transaksi afiliasi sebesar 229,5 miliar rupiah. Aksi ini terkait dengan pengambilan bagian dan pembelian saham bersyarat yang dibuat oleh MDKA dan anak usaha PT Pani Bersama Jaya dan PT Mentari Alam Persada. Dikutip dari keterbukaan informasi, perjanjian tersebut ditandatangani oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA bersama PT Pani Bersama Jaya atau PBJ dan PT Mentari Alam Persada atau MAP di 15 Desember 2023. Adapun PBJ dan MAP merupakan anak usaha MDKA. MDKA memiliki 70,05% saham PBJ secara langsung. Sedangkan MAP merupakan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki oleh MDKA secara langsung dan tidak langsung sebesar 99,99%. Aksi ini terdiri dari dua transaksi. Transaksi pertama terjadi antara PBJ dan MAP di mana PBJ sebagai pihak yang mengambil bagian saham dan MAP sebagai pihak yang menerbitkan saham. Transaksi kedua dilakukan oleh PBJ dan MDKA di mana PBJ sebagai pembeli dan MDKA sebagai penjual yang menjual saham miliknya di MAP. Nilai keseluruhan dari transaksi ini maksimal mencapai 229,5 miliar rupiah. PBJ akan menjadi pengendali dari MAP setelah transaksi menjadi efektif. Di mana untuk menjadi efektif, PBJ dan perseroan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian. Berdasarkan analisis atas pertimbangan bisnis, MDKA akan mengendalikan MAP melalui PBJ untuk pengembangan usaha penyewaan infrastruktur penunjang usaha pertambangan berupa jalan tambang milik MAP. Dengan terlaksananya transaksi afiliasi ini diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan pengembangan, namun tidak terbatas pada proyek emas Pani dan kegiatan usaha jasa penunjang usaha dari MAP. Berbagai sumber IDX Channel. Dari perkembangan sisi fundamental MDKA secara teknikal sahamnya mengalami penguatan yang signifikan meskipun jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MDKA di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 2310 di mana level pembukaan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya di 2290. 10.50 saham MDKA ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan langsung bergerak di atas harga 2.500-an, tepatnya di 2.580. 11.30 penguatan masih terus berlanjut ke 2.630, bahkan di penutupan sesi pertama pada siang tadi saham MDKA ini menyentuh di level 2.660 dan ini level tertinggi di sepanjang sesi pertama pemirsa. Namun di pembukaan sesi kedua saham MDKA penguatan lebih ke arah terbatas di 2.610. Kami akan sampaikan update pergerakan saham MDKA pasca pembukaan sesi kedua di 2610 sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan kembali pasca pembukaan sesi kedua dan menyentuh ke level tertingginya di 2.710. Namun posisi saat ini penguatan lebih ke arah terbatas di mana MDKA menguat di 10,92% dan sudah diperdagangkan di Rp2.540 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham MDKA di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa, saham MDKA sepertinya lebih cenderung tertekan karena di perdagangan Juli dan Agustus ini sudah atau masih diperdagangkan di atas level 3.000-an, 3.220, 3.510, meskipun di Agustus dan September penguatannya lebih ke arah terbatas dan tekanan dalam terjadi untuk MDKA di perdagangan Oktober karena jauh meninggalkan level 3.000-an, tepatnya di 2.310 di November, mencoba untuk bangkit di 2.400-an, namun di 22 November ini mengalami koreksi yang cukup dalam kembali, dan tampaknya ini merupakan level terendah dari MDKA di 6 bulan terakhir, ataupun juga secara year to date dan ataupun dalam 1 tahun terakhir. Di perdagangan Desember mencoba untuk bangkit, saham MDKA kembali hari ini menembus di 2.600-an, bahkan intraday-nya hari ini sempat menembus di atas level 2.700-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi pemirsa? Kita beralih ke grafis selanjutnya dengan beberapa indikator yang ada.
Dari posisi price to earning ratio-nya atau PER dari MDKA minus di 130,40 kali. Sementara PSR-nya di 2,64 kali, PBV-nya di 4,44 kali, dan PCFR-nya di 91,35 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.